Oke, selamat pagi. Kembali dengan Burja dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, coba kamu perhatikan gambar di slide ini. Mengapa alkohol dapat larut dalam air? Mengapa minyak tanah tidak dapat larut dalam air? Materi yang Ibu jelaskan akan berhubungan dengan dua hal berikut. Nah, sekarang kita mulai materi tentang ikatan kovalen. Ada dua macam jenis ikatan kovalen jika dilihat dari perbedaan harga keelektronegatifan. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar. Apa sih kepolaran? Kepolaran itu potensi suatu senyawa membentuk kutub atau pol pada salah satu unsur penyusun senyawa karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah suatu angka untuk menyatakan kecenderungan suatu atom menangkap elektron sehingga dia bermuatan negatif. Misalnya kita ambil contoh misalnya ya. Ada nitrogen, ada oksigen, ada fluor. Ini nomor atomnya 7, 8, ini 9. Kalau kita tuliskan konfigurasinya, masih ingat ya? Ini 25, ini 26. Ini 27. Supaya ini stabil, dia menangkap 3 elektron. Supaya ini stabil, dia menangkap 2 elektron. Yang pertama tadi 3. Supaya ini stabil, tinggal menangkap 1 elektron. Semakin sedikit elektron yang ditangkap, dia makin elektronegatif. Jadi kalau kita lihat, nitrogen itu kan termasuk golongan 5A. Ini karena elektron valensinya 5. Kemudian oksigen itu merupakan golongan 6A. Kemudian F itu merupakan golongan 7A. Sehingga kalau ditanyakan mana yang paling elektronegatif, atau urutkan keelektronegatifan dari besar ke kecil, tentu urutannya adalah N, O, dan F ya. Artinya dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar dalam satu periode ya. Ini periode 2 ya. Periode 2 karena kulitnya ada 2 yaitu K dan L. Nah, kembali ke ikatan kovalen polar dan non-polar. Kovalen non-polar. Jika antara atom-atom penyusun senyawa terdapat perbedaan keelektronegatifan yang sangat kecil atau bahkan nol, disebutlah dia kovalen non-polar. Pastinya senyawa yang terbentuk dari jenis atom yang sama. Saya ulangi, senyawa yang terbentuk dari atom yang sama pasti dia bersifat non-polar. Kenapa? Perbedaan keelektronegatifannya tidak ada. Misalnya kita lihat nih H2, tentu dia begini, HH. Keelektronegatifan H sama dengan keelektronegatifan H ini, sehingga tidak ada perbedaannya. Kita ambil misalnya Cl, Cl. Keelektronegatifan Cl tentu sama, artinya tidak ada perbedaan keelektronegatifan antara Cl dan Cl sehingga bersifat kovalen non-polar. Nah, sekarang untuk kovalen polar. Jika antara atom-atom unsur penyusun senyawa terdapat perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar, disebutlah dia kovalen polar. Inilah contohnya HCl, HBr, HF. Perbedaan keelektronegatifannya tentu besar ya. Cl itu lebih elektronegatif dibanding H. Kemudian HBr. Br itu lebih elektronegatif dibanding H. Kamu udah tahu H itu golongan 1A,
Sementara Cl itu golongan 7A. Br juga 7A ya. Sekarang kita lanjutkan. Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan yang pasangan elektron ikatan cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Dia lebih cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kalau kita lihat ya, H itu nomor atom 1, konfigurasinya 1. Cl itu nomor atom 17, konfigurasinya adalah 287. Ada 7 elektron di sekitar Cl. Sehingga kalau kita gambarkan Cl itu biasanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disinilah H. H cuma punya 1 elektron. Sehingga ini terjadi ikatan ya. Kalau terjadi ikatan berarti dia HCl. Di sini ada 7 elektron. Jadi ada 6 elektron ya. Karena awan elektron itu lebih banyak pada Cl ya, awan elektron lebih banyak pada Cl, makanya pasangan elektron ikatannya itu cenderung tertarik ke salah satu atom. Dalam hal ini berarti tertarik ke atom Cl. Sehingga Cl itu lebih bersifat negatif atau dikatakan dipol negatif. Inilah elektronnya tertarik ke Cl. Karena Cl menarik awan elektron dia bersifat negatif, artinya H itu menjadi bersifat positif. Partial positif ya, atau dikatakan pol positif, ini pol negatif. Itulah untuk kovalen polar. Bagaimana dengan ikatan kovalen nonpolar ya? Pada kovalen nonpolar, pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan, sama kuatnya. Nah, misalnya nih Cl2 ya. Cl tadi elektron valensinya 7. Kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini memiliki elektron di sekitar ini 6, ini pun 6. Awan elektronnya sama sehingga ikatannya ini ditarik sama kuat. Cl membentuk ikatan, ditarik sama kuat baik Cl ke sebelah kanan, Cl ke sebelah kiri. Jadi awan elektron atau pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan. Jika atomnya sejenis, atom sejenis, tentu pasangan elektron ikatannya sama kuat ditarik ke masing-masing atom. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya. Kalau tadi HCl, awan elektron di HCl itu lebih tertarik ke Cl ya. Sehingga kalau kita lihat di bentuknya ini, dia lebih gemuk di Cl ya, lebih gemuk dibanding di H. Lebih gemuk di Cl. Ini menyatakan awan elektronnya ada di sekitar Cl atau tertarik ke salah satu atom, yaitu di sini Cl. Beda dengan misalnya Cl2. Cl2 tadi kovalen nonpolar ya, sementara HCl polar. Tadi karena elektronnya sama, Cl itu elektron valensinya 7, Cl juga 7, sehingga sebaran elektron di atom Cl1 dan Cl2 itu sama. Sehingga bentuknya pun dia sama ya, sama menggelendungnya antara Cl yang satu dengan Cl yang lain. Itu kovalen non-polar. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kovalen polar dengan bentuk molekulnya. Ternyata ikatan kovalen polar atau senyawa kovalen polar itu bentuk molekulnya itu tidak simetris. Sementara ikatan kovalen non-polar bentuk molekulnya itu simetris ya. Ini contohnya nih contoh senyawa kovalen non-polar bentuk molekulnya. Ini BF3 ya. BF3 itu ternyata bentuk molekulnya simetris. Awan elektron ditarik sama kuat ke F di sebelah atas, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri.
Artinya sudutnya ini sama besarnya 120, ini pun 120, ini pun 120. Sehingga dia simetris ya. Jadi saya ulangi, ikatan kovalen nonpolar bentuk molekulnya simetris. Bagaimana dengan kovalen polar? Bentuk molekulnya tidak simetris. Ini kita lihat nih contoh nih. Ini contoh NH3 ya. NH3. Awan elektronnya lebih tertarik ke N ya. Lebih tertarik ke N. Kalau kita gambarkan NH3 ya. NH3 itu nomor atomnya 7. 25 ya konfigurasinya. H itu 1 ya. 1. Sehingga kalau kita tuliskan NH3 itu N nomor atom 7 elektrovalensinya 5. Dia butuh 3. Sehingga dia begini. 1, 2, 3. Inilah H. Ini H. Inilah H. Ada di sini sepasang elektron bebas. Karena N itu punya 5 ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk molekulnya seperti ini, tidak simetris ya, tidak simetris. Sebenarnya kenapa bentuk molekulnya tidak simetris? Itu dikarenakan sebenarnya karena dia memiliki pasangan elektron bebas ya, ada pasangan elektron bebas. Tapi ada nanti penjelasan lanjut. Kalau H2O gimana? H2O, O itu kan 8, 2, 6, H1. Kan kamu udah tahu H2O kan dia bentuknya begini kan ya. Dia ada 6, ini baru 2. 1, 2, 2 lagi ada di sini. Sehingga ini memang dia bentuknya tidak simetris dia. H2O itu dia begini dia. Inilah H, inilah H. Ya, jadi kovalen polar bentuk molekulnya tidak simetris. Kovalen nonpolar bentuk molekulnya simetris. Ini tadi BF3. Kalau kita misalnya gambarkan CH4. CH4 itu yang jelas begini, udah pernah kita gambar ya. Dia simetris. Bagaimana misalnya dengan CS2? CS2 sama dengan CO2. Ya, dia begini. CS2. Dia simetris. Tidak berat sebelah ya, tidak berat sebelah. Kemudian bagaimana misalnya dengan CCl4? Sama, CCl4. C-nya 1, Cl-nya 4 ya. Simetris. Atas, bawah, kiri, kanan. Awan elektron ditarik sama kuat. Jadi senyawa kovalen nonpolar bentuk molekulnya simetris. Kita lanjut ya. Kovalen polar itu memiliki momen dipol tidak sama dengan 0. Sementara dia kovalen nonpolar, momen dipolnya sama dengan 0 ya. Momen dipol itu apa? Hasil kali muatan dengan jarak antar kutub. Inilah rumusnya. Inilah muatan, inilah jarak. Kalau dia tadi polar, kalau polar itu berarti mu-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia non polar ya, berarti mu-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita lanjut. Senyawa polar atom pusat terdapat pasangan elektron bebas. Senyawa non-polar atom pusat umumnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Ini CH4 ya. Ini gambar CH4. Semuanya berikatan. Kalau kita gambarkan CH4 ada 4 pasang elektron. Ini berikatan semua. Sehingga digambarkan C. Ini H. Itulah CH4. Bagaimana dengan misalnya senyawa polar? Umumnya ada pasangan elektron bebas. Ini contohnya nih. Kalau ini tadi
ini tadi non-polar ya, ini non-polar, ini bersifat polar H2O. H2O itu memiliki 2 pasang elektron bebas. Ini disebutlah ini pasangan elektron bebas. Yang ini disebut ini pasangan elektron ikat. Ini semuanya apa nih? Ini semuanya pasangan elektron ikat ya. Jadi saya ulangi lagi, pada senyawa non-polar pada atom pusat tidak terdapat pasangan elektron bebas. Pada senyawa polar pada atom pusatnya terdapat pasangan elektron bebas ya. Kemudian perlu dipahami ya bahwa kovalen polar non-polar itu perbedaan keelektronegatifannya itu berbeda-beda. Untuk senyawa kovalen non-polar, perbedaan keelektronegatifannya itu dari 0 sampai dengan 0,4 ya. Ada yang mengatakan bahwa senyawa non-polar perbedaan keelektronegatifan harus sama dengan 0. Enggak. Ada yang bukan 0 atau rentangnya antara 0 sampai 0,4. Kemudian kovalen polar ya, di atas 0,5 sampai dengan 1 ya. Itu perbedaan keelektronegatifannya. Itu tuh kovalen polar. Ada kovalen yang sangat polar ya, ada yang sangat polar, perbedaan keelektronegatifannya 1 sampai 2. Kalau perbedaan keelektronegatifan sudah lebih dari 2, dia merupakan senyawa ion. Senyawa ion contohnya NaCl ya, antara Na dengan Cl perbedaan keelektronegatifannya itu 2,1. Yang sangat polar Hf, antara H dengan E perbedaan keelektronegatifan 1,9. H dengan Cl 0,9. H dengan H tentu sama dengan 0. Kalau ada misalnya Cl dengan Cl, tentu perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0. Jadi jenis ikatan yang perbedaan keelektronegatifan paling besar adalah ikatan ion, kemudian kovalen yang sangat polar, kemudian ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri senyawa polar dan non-polar dari bahasan tadi. Boleh kita lihat ya. Senyawa polar dia membentuk kutub pol positif dan negatif. Kenapa ada pol positif negatif? Karena sebaran elektron tidak rata. Senyawa polar itu bentuk molekulnya tidak simetris. Pada senyawa polar umumnya terdapat pasangan elektron bebas ya. Senyawa polar larut dalam air. Bagaimana dengan non-polar? Senyawa non-polar tidak membentuk kutub positif dan negatif. Kenapa? Karena sebaran elektronnya itu merata. Senyawa non-polar itu bentuk molekulnya simetris ya. Bentuk molekulnya simetris. Kemudian senyawa non-polar umumnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian senyawa non-polar itu tidak larut dalam air ya. Mengapa sih? Ya karena air itu adalah polar. Ini saya lihat sedikitnya, umumnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Ini karena ada memang senyawanya bersifat non-polar, tapi dia memiliki pasangan elektron bebas. Misalnya senyawa XeF2. Ini lebih bersifat non-polar. Xe, ini F, ini F ya. Bentuk molekulnya ini simetris ya. Itu molekulnya simetris. Padahal dalam xenon itu ada pasangan elektron bebas
sekitar 3 pasang ya, ada 3 pasang. Tetapi dia simetris sehingga dia bersifat non-polar. Makanya saya katakan di umumnya ya. Pada senyawa polar umumnya terdapat pasangan elektron bebas. Pada senyawa non-polar umumnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Walaupun ada senyawa bersifat non-polar, namun ada pasangan elektron bebas. Yang terakhir, senyawa polar larut dalam senyawa polar. Senyawa non-polar larut dalam senyawa non-polar. Alkohol itu polar, air itu polar. Makanya alkohol dapat larut dalam air. Kemudian minyak itu non-polar. Karbon tetraklorida non-polar. Sehingga minyak bisa larut dalam karbon tetraklorida karena sama-sama non-polar. Senyawa non-polar tidak dapat larut dalam senyawa polar. Makanya minyak tidak dapat larut dalam air. Kenapa? Minyak itu adalah non-polar, air itu adalah polar. Itu pembahasan kita untuk senyawa kovalen polar dan non-polar. Ya, ini gambarnya ya. Etanol itu polar. Air itu polar. Sehingga bisa menyatu. Kita punya alkohol misalnya. Kalau dikatakan alkohol 70%, artinya apa tuh? 70 mili misalnya. Alkoholnya berarti airnya berapa? 30 ml air. Itu buktinya alkohol larut dalam air karena sama-sama senyawa polar. Lihat gambar di sini. Ini minyak yang di atas. Ini air yang di bawah ya. Minyak itu senyawa non-polar. Sementara air itu senyawa polar. Bisa dipahami ya? Oke, semoga kamu bisa memahaminya tentu dengan berulang-ulang dipelajari. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.